Helena berjalan keluar dari Hotel Grand Royal dengan langkah kontai. Kata-kata Andra terus terngiang di kepalanya. Kamu bisa memilih, Helena. Tetap bertahan dengan Andrew dan akhirnya terluka, atau pergi sekarang sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Haruskah ia percaya pada Andrew? Atau apakah yang dikatakan Andra benar? Bahwa Andrew tidak akan bisa melawan keluarganya. Helena meremas dadanya yang terasa sesak. Ia mencintai Andrew. Itu tidak bisa ia pungkiri. Tapi, apakah cinta saja cukup? Sementara itu, Andrew merasa gelisah. Sejak pagi, Helena tidak terlihat di kantor. Panggilan dan pesannya pun tidak dibalas. Hatinya tidak tenang. Ia tahu sesuatu telah terjadi. Saat sore hari, Andrew akhirnya memutuskan untuk pergi ke apartemen Helena. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu dengan cemas. Helena membuka pintu beberapa saat kemudian, tetapi ekspresinya dingin. Andrew merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kamu tidak masuk kerja? Tanyanya hati-hati. Aku butuh waktu sendiri. Helena menatapnya, lalu menghela nafas panjang. Andrew semakin curiga. Ada apa, Helena? Katakan padaku. Helena menatapnya lama. Lalu akhirnya berkata dengan suara pelan. Aku bertemu Andra tadi malam. Darah Andrew seketika mendidih. Apa yang dia katakan padamu? Helena mengalihkan pandangannya. Dia bilang, keluargamu tidak akan pernah menerimaku. Andrew mengepalkan tangannya. Helena, dengarkan aku. Tapi itu benar kan? Helena memotongnya. Suaranya bergetar. Apa keluargamu benar-benar akan menerima aku sebagai bagian dari mereka? Andrew terdiam. Ia ingin mengatakan ya, ingin meyakinkan Helena bahwa mereka bisa melawan segalanya bersama. Tapi ia tahu bahwa ini tidak sesederhana itu. Helena menatap matanya dalam-dalam. Aku tidak ingin menjadi penghalang antara kamu dan keluargamu, Andrew. Andrew menggeleng cepat. Kamu bukan penghalang. Kamu adalah orang yang aku cintai, Helena. Air mata mulai menggenang di mata Helena. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam ketakutan. Takut kalau suatu hari nanti aku harus melepaskanmu karena keadaan. Andrew menggenggam tangan Helena erat. Aku tidak peduli dengan keadaan. Aku hanya peduli padamu. Helena menarik nafas dalam, lalu dengan berat hati berkata, aku pikir mungkin kita harus berhenti sampai di sini. Dunia Andrew serasa runtuh seketika. Apa? Suaranya serak. Air mata jatuh dari mata Helena. Maaf Andrew, aku tidak bisa. Lalu sebelum Andrew bisa berkata apa-apa lagi, Helena menutup pintu di hadapannya. Meninggalkannya berdiri di sana, hancur berkeping-keping. Andrew berdiri terpaku di depan pintu apartemen Helena. Kata-kata perpisahan Helena masih berputar di kepalanya, menusuk hatinya tanpa ampun. Aku pikir mungkin kita harus berhenti sampai di sini. Tangannya mengepal.
menahan emosi yang membuncah di dadanya. Tidak, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Tapi sekeras apapun ia ingin memperbaikinya, Andrew tahu bahwa Helena sudah mengambil keputusan. Perlahan, dengan langkah berat, ia meninggalkan tempat itu. Namun di dalam hatinya ia bersumpah, ia tidak akan menyerah begitu saja. Di dalam apartemennya, Helena terduduk di lantai, menangis dalam diam. Ia sudah berusaha tegar saat berbicara dengan Andrew. Tetapi saat pintu tertutup, pertahanannya runtuh. Helena menekan dadanya yang terasa sakit. Ia mencintai Andrew, lebih dari yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada dunia lain yang menghalangi mereka. Dunia yang penuh dengan aturan, status, dan kekuasaan. Dunia yang tidak bisa ia masuki. Ia harus belajar melepaskan, walaupun rasanya seperti menghancurkan dirinya sendiri. Di sebuah ruangan eksklusif di klub malam mewah, Andra duduk dengan angkuh menyesap minumannya dengan puas. Seorang pria di hadapannya, anak salah satu rekan bisnis keluarga Hartono, menatapnya dengan penasaran. Jadi, kau benar-benar memisahkan mereka? Pria itu bertanya. Andra menyeringai. Tentu saja, aku sudah bilang, Andrew tidak akan pernah mendapatkan wanita biasa seperti Helena. Ia bersandar santai. Bagaimanapun, seseorang harus mengingatkan Andrew bahwa dia bukan pria biasa. Dia pewaris keluarga Hartono. Dia tidak bisa memilih cinta seenaknya. Pria itu tertawa kecil. Dan kau pikir dia akan begitu saja menerima ini? Andra menyeringai lebih lebar. Andrew keras kepala, aku tahu itu. Tapi lambat laun dia akan mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain menjalani hidup yang sudah ditentukan untuknya. Ia mengangkat gelasnya dengan penuh kemenangan. Ini baru permulaan. Sementara itu, Andrew mengunci diri di kantornya. Dokumen-dokumen berserakan di mejanya, tapi tidak satu pun yang bisa ia baca. Pikirannya terlalu kacau. Ia meraih ponselnya, jari-jarinya melayang di atas layar. Ia ingin menelepon Helena, ingin mendengar suaranya sekali lagi. Tapi apa yang bisa ia katakan? Ia sudah berjanji untuk tidak menyembunyikan apapun darinya. Dan sekarang, ketika kebenaran tentang keluarganya menjadi penghalang, ia kehilangan segalanya. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Andrew tidak menjawab. Namun beberapa detik kemudian pintu terbuka dan sosok yang sudah ia duga muncul di sana. Ayahnya. Hartono Wijaya berdiri tegak di depan pintu. Tatapannya tajam. Kita perlu bicara, Andrew. Andrew mengepalkan tangannya. Ia tahu inilah saatnya. Ia harus memilih cintanya atau keluarganya.